kira-kira setelah menyaksikan video ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman yang beragama Kristen terhadap Kumaila ini? Jujur teman-teman, karena selama ini saya saksikan banyak teman-teman dari agama seberang yang mendukung Kumaila Hakimah ini. Terutama mereka yang benci kepada agama Islam. Banyak dari kalangan agama Kristen yang mendukung mati-matian si Kumaila ini. Ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah, kecuali satu kali doang. Di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin. Nah terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Jadi Kumaila ini teman-teman, dia curiga bahwa Bunda Maria ini hamil karena dihamili oleh malaikat. Bagaimana tanggapan kalian? Orang Nasrani, Tuhan yang kalian sembah, Yesus, yang kalian katakan itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan, menurut versinya Kumaila ini. Tapi anak malaikat, Bunda Marianya dihamili oleh malaikat. Bismillah wal ibni wal ril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teman-teman sekalian mengenai Kumaila yang diisukan diisukan oleh salah seorang YouTuber Islam telah menista agama Kristen ya. Kumaila ini dengan sengaja melakukan penistaan terhadap orang Kristen karena dia mengatakan bahwa dia curiga kepada malaikat gitu loh yang membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus Kristus sebab dia layak akan menyelamatkan umatnya dari dosanya, dari dosa mereka. Nah teman-teman sekalian, ini di framing bahwa ternyata ini tuduhan daripada Kumaila kepada kekristenan bahwa Kumaila itu menuduh yang menghamili Maria yaitu malaikat. Jadi selama ini orang Kristen mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Lalu kok tiba-tiba Kumaila mengatakan bahwa yang menghamili Maria. Sebenarnya sih tidak letterlet juga disampaikan oleh Kumaila. Demikian teman-teman sekalian seperti kita lihat tadi. Tapi yang disampaikan oleh Kumaila, saya curiga dengan malaikat ini. Nah teman-teman sekalian, kita akan dengarkan nanti. Apakah dalam video atau podcastnya Kumaila itu sengaja membahas kekristenan atau membahas tentang cerita Alkitab, atau justru sedang mengkritisi cerita Al-Quran? Nah, nanti kita akan dengarkan jawaban dari Kumaila, tapi sebelumnya saya memberikan sebuah disclaimer teman-teman sekalian bahwa kekristenan mengatakan Yesus Kristus sebagai anak Allah ya. Kalau anak Tuhan itu jarang sekali kekristenan menyebutnya ya. Karena Tuhan itu kan gelar kepenguasaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika dia lahir ya, dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Jadi itu adalah gelar kepenguasaan karena Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Kalau kita mengatakan anak Allah pun itu bukan secara biologis, tapi itu adalah kalimat metaforis ya, atau alegoris ya, kurang lebih seperti begitu kawan-kawan. Karena kita tidak menyampaikan makna yang sebenarnya. Jadi ketika kita katakan anak Allah, itu bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakan atau punya istri. Tidak demikian. Sama sekali tidak ada di benaknya orang Kristen demikian. Ketika dikatakan anak manusia, yaitu karena memang yang melahirkan Yesus Kristus adalah manusia, yaitu Bunda Maria yang adalah perawan suci. Nah teman-teman sekalian, kita akan dengarkan penjelasan Kumaila di konten atau podcastnya bersama dengan Bro Andre Tunggal. Dan ini sangat menarik ya, supaya teman-teman yang suka memfitnah dan menuduhkan hal yang enggak dengan itu ya, Kumaila bisa sadar dan bisa mengerti ya tentang apa yang dimaksudkan oleh Kumaila dalam video tersebut. Oleh karenanya kita simak videonya dan pastikan Anda menonton sampai selesai. Berikut videonya. Oke. Gimana Mel? Banyak yang harus di-unpack ya.
Gak apa-apa, satu-satu layer-layer Oke, ya. satu-satu. Karena gue percaya bahwa teman-teman ada di sini juga mau belajar sesuatu gitu. Yuk kita santai aja. Pertama, kita sama-sama tahu, semua orang tahu bahwa Maryam adalah sosok yang sama-sama dianggap suci baik oleh teman-teman yang Kristen atau teman-teman Islam. Dan mujizat kehamilan perawan itu bukan cuma milik doktrin Kristen, di Islam juga begitu. Ketika aku bicara aku curiga sama malaikat gitu, itu referensinya dari Quran. Jadi referensinya adalah memang perspektif kamu sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang belajar Al-Quran, dan aku merasa aku kan punya kecenderungan untuk skeptis ya. Jadi aku jadi gini. Oke, mulai dari sini dulu. Jadi sejak aku muda, kisah Maryam tuh captivating banget buat aku. Gitu ya. Karena aku nggak ngerti. Lebih karena aku nggak ngerti. Itu menyentuh tapi aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa kesucian itu kesucian itu yang disucikan harus rahimnya gitu. Kenapa yang dimaksud suci adalah tidak pernah disentuh laki-laki dan tidak keluar rumah. Pertama itu. Saat itu aku juga tidak, waktu masih kecil kan aku nggak paham ya konsepsi bayi gitu. Aku nggak ngerti gimana orang bisa hamil. Jadi setiap ada berita kayak hamil di luar nikah, pasti kepalaku mau meledak, gimana sih cara hamil di luar nikah? Karena anak kecil kan taunya orang hamil karena menikah gitu. Oke. Nah pas cerita Maryam itu kan sedih ya. Jadi kayak Maryam hamil, kemudian dikucilkan warga, dan Maryam ini harus pergi jauh dalam keadaan hamil tua, terus dia melahirkan sendiri. Nggak sendiri sih, technically ada malaikat gitu. Di bawah pohon kurma. Di bawah pohon kurma. Nah, itu menurut narasinya menurut, Islam kan? Menurut ini di Quran ya. Aku merujuknya dari Quran. Dan aku sedih. Jadi Maryam tuh punya mihrabnya sendiri di rumah, kayak kamar ibadah. Kamar ibadah. Iya. Beliau suka menyendiri di situ. Dan setiap Yahya atau Zakaria ngecek ke mihrabnya, suka ada makanan di situ. Jadi itu kayak berkah dari Tuhan. Ini menarik saudara-saudara ya. Oke, Mel, boleh nggak gua salah sedikit? Ini kayaknya gua kepengen kita nih pelan-pelan naik eskalasi nih ya obrolannya. Dan ini banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Serius gue nggak tahu. Dan apa dari perspektif yang lu cerita itu kayak wow, itu kayak captivating banget buat gue juga. Tapi anyway, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu. Ngobrolin soal yang tadi si YouTuber tersebut, dia tuh sebenarnya men-challenging dan dia bilang sama teman-teman, dia bilang di video dia tadi, gimana nih teman-teman Nasrani gitu kan ya? Iya, sebenarnya challenge yang lebih tepat justru ke teman-teman Muslim. Karena aku merujuknya dari Quran gitu. Iya. Nah jadi si YouTuber ini dia berusaha, sekali lagi tidak bermaksud untuk apa, kita cuman ngomong apa adanya seperti yang dia katakan. Bahwa sebenarnya gue yang menonton video tadi, setelah gue tonton seutuhnya, gue punya sebuah kesan bahwa rasanya ini susah untuk dibantah bahwa dia berasumsi bahwa Mela ini pembenci Islam. Mela ini seorang yang menyerang Islam begitu. Dan dia kemudian mencoba untuk bilang sama teman-teman Nasrani yang menggemari Mela bahwa dia juga hina kalian tahu gitu loh kira-kira. Dia juga hina kamu gitu. Maksudnya dia juga hina keyakinan Kristen gitu. What would you say about it? Bahwa dia menganggap bahwa Mela itu seakan-akan gak suka dengan Islam atau ajaran dan sebagainya. Gimana ya cara aku bilangnya? Tapi aku tidak ketika aku mengkritik atau mempertanyakan sesuatu, aku tidak membawakannya dengan sikap menyerang atau membenci gitu. Itu makanya kalau mau bantah aku bantah aja, atau kalau mau nggak setuju silahkan aja gitu. Untuk melabel bahwa Mela itu membenci Islam itu sebenarnya sudah too far nggak sih? Terlalu jauh banget. Far di bagian mana gitu? Maksud orang suka bilang ini menghujat atau menghina gitu. Coba cari penghinaannya di mana gitu, penghujatannya di mana gitu. Dan ya aku sangat sadar bahwa itu rawan disalahpahami, termasuk narasiku tentang Maria ini gitu. Karena itu makanya ada konten monolog yang aku bikin dan aku tayangkan setahun yang lalu. Itu aku bikinnya di konten eksklusif gitu. Jadi
tidak dibuka untuk umum. Cuman member doang. Cuma member Berarti doang. yang niat belajar doang. Betul, dan itu pun isinya aku merujuk pada Quran gitu, sampai udah selesai, maksudnya sampai udah selesai bahas Quran, terus baru aku mulai narasinya, aku cek di perjanjian baru, cek di perjanjian lama, ternyata tidak, maksudnya ya tetap terbatas juga gitu referensi. Jadi begini, kalau menurut gua ya, menurut ini lu gua juga oke lah ya, santai ya. Jadi menurut gua tuh gini, maksudnya gua cuman heran bahwa ada orang yang beragama, cara beragamanya itu adalah kalau Anda mempertanyakan agama saya, berarti Anda benci saya. Ya, Maksudnya benci agama saya gitu. Dan menurut Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama, dan teman-teman kalian bisa menilai sendiri bagaimana kemudian Kumaila memberikan jawaban terkait tentang isu bahwa dia telah menistakan kekristenan. Dan sebenarnya kawan-kawan, ketika orang-orang memframing, memfitnah, membangun isu sensitif seperti itu, kekristenan tidak kemudian itu gegabah, kekristenan tidak kemudian juga cengeng gitu ya. Oh, dia sudah menista agama kami, laporkan polisi, laporkan. Atau ya buat sebuah kegerakan demo gitu. Ya, tangkap penista agama, dia sudah menghina agama kami gitu. Nggak gitu, kami bukan anak kecil bro. Kami tetap kepala dingin dan kami memberikan jawaban. Nah, teman-teman sekalian sudah sangat jelas tadi bahwa justru Kumaila inilah mengkritisi Al-Quran, ya, terkait tentang keperawanan Maryam, ya gitu ya, karena memang ya disama-samakan antara Maryam dengan Maria gitu. Nah, kali ini teman-teman sekalian, saya mau sampaikan kepada kita bahwasanya mari beragama dengan sehat gitu. Jangan sedikit penistaan, tidak mau dikritisi, tapi Anda raja mengkritisi agama lain. Anda paling suka mengutip-ngutip kitab suci agama lain. Tapi ketika Anda dikritisi, baik dari non-Islam, apalagi dari Islam itu sendiri, selalu Anda mengatakan bahwa itu penistaan. Ya, jadi bagaimana sih agama itu? Agama itu ya perlu ditanyakan bro. Agama itu perlu diselidiki. Jangan kita terima buta. Oh, ini dari Allah, ini sudah pasti tidak ada kesalahan. Tunggu dulu. Cek kebenarannya. Nah, seperti Kumaila ini kan dia kritis. Dia kritik dan kritis kawan-kawan ya. Untuk apa? Untuk memang mempertanyakan hal-hal itu. Dan itu saya sangat tertarik sekali. Karena memang harus ya orang beragama itu memahami dengan baik seperti apa agamanya. Jangan terima mentah-mentah dari tokoh agama ataupun apa yang dinyatakan ya oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Tetapi Anda cross check, ya, Anda lihat benar atau tidak, dan Anda membandingkan untuk mencari ilmunya. Itu gunanya ilmu perbandingan, ilmu tafsir dan lain sebagainya, ya, untuk kita bisa pandai dan berhikmat dalam beragama. So, teman-teman sekalian, ingat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Percaya kepadanya, maka kamu akan selamat. Tidak percaya kepadanya, kamu akan binasa. Kamu gak akan beroleh hidup. Dan kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang benar itu. Anda tidak akan bisa masuk dalam kerajaan. Oleh karenanya sebelum terlambat, Anda buka hatimu untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.